Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komponen-komponen kurikulum. Yang pertama yakni pengertian komponen kurikulum. Komponen adalah bagian integral yang berfungsi dan tidak terpisahkan dari sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen tersendiri. Seperti halnya sistem yang lainnya, kurikulum harus mempunyai komponen yang baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalam sebuah komponen itu tidak terdapat kesempurnaan atau ada kekurangan. Yang selanjutnya yakni komponen-komponen kurikulum. Komponen yang pertama yakni tujuan. Dalam sebuah pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional sudah jelas yang tercantum di dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Jadi dalam tujuan ini pendidikan nasional itu sudah jelas karena di dalam UUD sudah tercantumkan. Yang selanjutnya yang terdapat di dalam komponen-komponen kurikulum yakni mata pelajaran. Dalam menentukan mata pelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Seperti yang dikemukakan di atas atau yang telah diterangkan di dalam makalah yang sudah lewat, yakni pengembangan kurikulum yang didasari oleh filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, eksistensialisme. Penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, prosedur, fakta, istilah, ilustrasi, definisi, dan proporsi. Jadi semua dari teori sampai proporsi itu adalah bahan ajar atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Selanjutnya yakni strategi pembelajaran. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi intelektual sebagaimana yang banyak dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya atau keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Jadi guru itu harus mempersiapkan atau membangun strategi guna menghadapi kurikulum yang secara berubah, juga guna menghadapi peserta didik yang dimana peserta didik itu menjadi objek atau menjadi tempat penerimaan informasi dari guru atau penerimaan ilmu dari guru. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan mengenai pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu yang pertama, mata pelajaran terpisah. Kurikulum terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi. Korelasi diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga, bidang studi, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dan difungsikan dalam satu bidang pengajaran. Yang keempat, program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitikberatkan pada kegiatan peserta didik, bukan pada mata pelajaran. Yang kelima, inti masalah, yaitu program yang berupa
unit-unit masalah, di mana masalah-masalah diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya diberikan melalui kegiatan-kegiatan belajar dalam upaya memecahkan masalah. Yang keenam, eclectic program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Rick bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of students toward objective or values of the curriculum. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan atau visibility program. Keterkaitan antar komponen. Yang pertama ada komponen tujuan yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Yang kedua, strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan, ataupun sebaliknya. Strategi yang berpusat pada siswa biasa dinamakan teacher-centered. Strategi yang bagaimana dapat digunakan sebagai tergantung kepada tujuan dari materi kurikulum. Yang ketiga, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Baiklah, itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silakan bertanya. Insya Allah kalau kami bisa menjawab, kami akan menjawab semaksimal mungkin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.